Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penempuh mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia semuanya. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memaparkan materi mengenai perubahan bunyi bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cindy Usama Rusli atau saya sendiri dengan NIM 200211605237. Yang kedua ada Condro Ayu Mukti Kuncoro dengan NIM 200211605310. Dan yang terakhir ada Harismatul Azizia Rada Putri dengan NIM 200211605310. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengawali serangkaian materi yang akan kami paparkan, saya akan menjelaskan sedikit pendapat terlebih dahulu dari seorang ahli bahasa, yakni Musli, yang mengatakan bahwa kasus pengucapan bunyi yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan memang sering kali terjadi pada masyarakat. Adapun jenis-jenis dari perubahan bunyi tersebut yakni yang pertama asimilasi, yang kedua disimilasi, yang ketiga modifikasi vokal, yang keempat netralisasi, yang kelima zeroisasi, yang keenam anaptiksis, yang ketujuh metatesis, yang kedelapan diftongisasi, dan yang kesembilan monoftongisasi. Nah, untuk yang pertama, asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini disebabkan karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi dan dipengaruhi. Contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P sebagai akibat dari pengaruh bunyi T. Perubahan tersebut merupakan jenis asimilasi fonemis, namun demikian, asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu. Nah, asimilasi sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama progresif. Asimilasi progresif adalah bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang memengaruhinya. Contoh, perubahan bunyi T apigodental pada kata tetapi menjadi laminoalveolar S pada kata stasiun. Nah, yang kedua adalah regresif. Asimilasi regresif yakni bunyi yang diubah terletak di muka bunyi yang memengaruhinya. Contoh, perubahan bunyi N apikoalveolar pada kata aman menjadi apikopalatal pada kata pandan. Untuk yang ketiga adalah resipokral. Asimilasi resipokral yakni perubahan pada kedua bunyi yang saling memengaruhi sehingga menjadi fonem atau bunyi yang lain. Misalnya, dalam bahasa Batak Toba, kata bareng atau lihat, kata hamu atau kamu dalam konstruksi gabungan bareng hamu atau lihatlah oleh kamu, baik bunyi eng dalam kata bareng maupun bunyi h pada kata hamu, keduanya berubah menjadi bunyi k. Sehingga konstruksi bareng hamu itu diucapkan bare kamu. Karena bunyi eng, h, dan k merupakan fonem yang berbeda-beda dalam bahasa Batak Toba, perubahan tersebut termasuk asimilasi fonemis. Selanjutnya adalah disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh, kata bahasa Indonesia belajar
berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yakni R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut dengan disimilasi fonemis. Beralih pada materi selanjutnya, yakni modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Sebagai contoh, kata balik diucapkan bali, vokal i diucapkan i rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan, bunyi i berubah menjadi i tinggi. Balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya pada kata balik. Bunyi yang mengikutinya adalah glottal stop atau hamzah, tanda tanya. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah dorsovelar atau K. Karena perubahan dari I ke L masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Selanjutnya ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonem sebagai akibat pengaruh dari lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini dapat dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal paru dan baru, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem P dan B. Dalam kondisi tertentu pembeda antara P dan B bisa batal atau setidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya, fonem B pada kata lembab dan lembab, Sabtu dan Sabtu, kedua bunyi tersebut tidak membedakan makna. Di sini tampaknya fungsi pembeda makna itu batal. Secara tradisional dalam studi bahasa Indonesia, kasus ini sering dijelaskan dengan keterangan yang benar adalah bentuk Sabtu dari bahasa Arab dan bentuk lembab karena berasal dari bahasa Melayu asli. Selanjutnya yaitu zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau ndak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi. Zeroisasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Aferesis,
2. Apokop, 3. Sinkop. Aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, peppermint menjadi permen, upawasa menjadi puasa. Kedua, apokop. Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya, presiden menjadi presiden, pelangit menjadi pelangit, empu laut menjadi pulau. Ketiga, sinkop. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpati menjadi upeti. Selanjutnya yaitu anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam klaster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala. Selanjutnya adalah metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak. Hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, dan rebab berasal dari bahasa Arab arbab. Diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggauta. Sentosa diucapkan menjadi sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU. Tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya perubahan analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapan, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh lain, teladan misalnya, diucapkan menjadi tauladan, vokal E menjadi AU. Topan menjadi taufan, vokal O menjadi AU. Yang terakhir adalah monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi, monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan menjadi rame, petai diucapkan menjadi pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau menjadi kalo, danau menjadi dano, satai
menjadi sate, damai menjadi damai. Kesimpulan, dengan mempertimbangkan hasil dari proses fonologis yang berupa perubahan bunyi, Mukhlis mengatakan kasus pengucapan bunyi yang tidak sesuai dengan EYD memang sering kali terjadi di masyarakat. Adapun jenis-jenis dari perubahan bunyi tersebut adalah asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Perubahan bunyi bahasa lebih banyak terjadi pada bunyi akhir kata. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengharapkan saran, kritik, tanggapan, serta pertanyaan yang membangun dari teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.